Halo, shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya semuanya sehat ya. Hari ini Kak Sinta mau bagikan sebuah cerita tentang serangga. Jadi adik-adik pasti sering lihat serangga ini dan kita sering temukan kadang ini ada di rumah, apalagi kalau misalnya ada makanan misalnya atau makanan yang manis-manis. Pasti kalian tahu ini apa namanya, hayo. Ya benar, namanya semut. Jadi semut ini kita akan sering temukan banyak-banyak nanti di rumah. Tahu nggak adik-adik, semut ini juga ada disebutkan di dalam firman. Hari ini kita baca di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 yuk. Adik-adik boleh siapkan tentang Alkitabnya dan boleh dibantu juga dengan mama atau kakak yang ada di rumah. Jadi yang udah siap, yang udah ada Alkitabnya, hari ini kita sama-sama baca dengan Kak Sinta. Itu Amsal 6 ayat 6 sampai 8, bunyinya seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi katanya perhatikanlah tingkah laku semut. Emangnya semut itu seperti apa? Nah, Kak Sinta punya video tentang semut, jadi supaya kita bisa perhatikan apa yang mereka lakukan, bagaimana tingkah laku mereka. Nah, kita sama-sama saksikan yuk. Nah, kita kan udah perhatikan bagaimana semut untuk tingkah lakunya. Di sini kan kita lihat semut seperti yang dikatakan di dalam ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari dari semut. Ini kan sangat cocok untuk kita, apalagi kita kan kadang sebagai misalnya di rumah, kadang kita kan mau malas atau misalnya kita kerjakan sesuatu, kita tunda-tunda dulu. Tapi Tuhan katakan kita harus belajar dari semut. Jadi tadi ada 3 hal, salah satunya kalau semut itu sangat rajin. Tahu nggak adik-adik, katanya kan saking rajinnya semut, tadi kan dia nggak punya pemimpin, nggak ada yang mengatur mereka. Tapi semut-semut ini mereka harus kumpulkan makanan mereka setiap hari. Dan itu untuk makanan semut yang cukup banyak. Kalau kita lihat semut kan itu bukan hanya 10 atau 20, tapi saat kita lihat kumpulan semut itu sangat banyak. Jadi setiap hari mereka harus bekerja untuk kumpulkan makanan untuk semut-semut yang banyak ini. Jadi mereka lakukan itu tanpa harus ada yang perintahkan, tanpa harus ada yang atur mereka. Jadi semut ini sangat terkenal dengan rajinnya. Nah, bagaimana pelajaran untuk kita adik-adik? Jadi di sini sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin gitu. Misalnya kalau di rumah kan orang tua kita bisa suruh kita apa yang mau kita kerjakan. Misalnya itu bisa bersihkan rumah atau bisa bereskan tempat tidur habis kita bangun gitu. Dan bisa nyuci piring. Apakah adik-adik udah pernah melakukan ini? Nah, seperti itu. Jadi kita harus rajin, tidak boleh malas. Dan yang kedua, kita ada pelajari dari semut. Tahu nggak adik-adik, semut itu suka membantu, suka menolong. Jadi tadi yang pertama dia rajin, yang kedua dia suka membantu. Kalau kita lihat video yang tadi adik-adik,
semut itu kan suka membawa kalau ada makanannya yang cukup besar. Bahkan semut kan benar-benar bentuknya sangat kecil, tapi makanan yang dibawa bisa sampai benar-benar besar. 3 kali lebih besar dari dia, bahkan 4 kali lebih besar dari dia. Jadi kalau satu semut untuk angkat-angkat makanannya pasti akan susah, ya kan? Pasti untuk bawa ke tempatnya itu akan susah diangkat untuk satu semut. Jadi tahu nggak adik-adik, saat satu semut untuk angkat makanan, tiba-tiba kawan-kawannya akan lari, akan bantu dia. Nanti teman-temannya akan diajak dan mereka kumpul datang rame-rame untuk angkat-angkat makanannya. Jadi mereka suka membantu, suka menolong. Jadi saat makanannya yang cukup besar tadi, saat rame-rame dibantu dengan banyak semut, pasti akan bisa dibawa ke rumahnya, ya kan? Jadi itu yang dilakukan semut, suka menolong, suka membantu. Jadi adik-adik, kita kan tadi punya pekerjaan, mungkin itu bisa pekerjaan yang banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat teman kita ada pekerjaannya, dia nggak bisa kerjakan cuma 1 orang. Jadi yang kita lakukan, kita harus bantu dia. Jadi kita bantu mama kita, bantu kakak kita di rumah, bantu adik-adik kita. Jadi itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga yang dilakukan semut, tahu nggak adik-adik? Saat semut yang satu jumpa dengan semut yang kedua, mereka sangat peduli, mereka sangat ramah. Jadi mereka akan saling menyapa nanti. Jadi mereka tidak pernah saat lewat nanti semut yang satu, mereka tidak pernah diam-diam dan lewat hanya seperti itu aja. Tapi semut yang satu nanti kalau mereka saling lewat, mereka akan sama-sama menyapa. Semut terkenal sangat ramah dan peduli. Nah adik-adik, jadi ada 3 hal tadi ya kan yang kita pelajari. Pertama, semut itu sangat rajin. Semut tidak pernah malas-malasan. Dan yang kedua, semut itu suka menolong, suka membantu siapapun teman-temannya. Dan yang ketiga, semut itu sangat ramah, sangat peduli. Nah, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, di sini kita bisa belajar dari 3 hal yang tadi. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang rajin, suka menolong, dan ramah. Jadi saat kita nanti lihat teman-teman kita atau jumpa dengan guru-guru kita atau jumpa dengan saudara-saudara kita, kita harus kasih salam, kita harus sapa mereka. Nah, jadi nanti Kak Sinta kalau misalnya jumpa dengan kalian, tidak boleh diam-diam dan malu-malu ya. Kita harus saling sapa. Oke adik-adik, itu aja yang Kak Sinta mau bagikan untuk kita semua. Dan aku percaya firman Tuhan akan berkati adik-adik yang ada di rumah. Dan saat ini Kak Sinta mau berdoa untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sangat memberkati anak-anak Kids Club yang mendengarkan saat ini. Dan kami bisa belajar Tuhan dari semut-semut, di mana semut itu terkenal dengan semut rajin, punya sikap yang ramah, yang peduli, saling membantu. Dan itu akan menolong kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, anak-anak Tuhan yang peduli, anak-anak Tuhan yang suka menolong. Dan terima kasih Yesus, Engkau berkati kami semua menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang bersuka cita bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa untuk minggu depan. Shalom, Tuhan berkati.